Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mempunyai furqanan. Furqanan itu pembeda. Jadi tidak semua orang itu punya furqanan, Pak. Contoh misalnya kita lagi nongkrong, cangkruan, lalu kemudian terdengar suara azan, terus kemudian kita tidak mendatangi azan itu, alasannya segampang kok, kan iso sholat waktu nisik suwe kok, seenak lagi asik cangkruan. Nah itu belum punya furqanan. Tapi kalau misalnya pas cangkruan mendengar azan, lalu dia bergegas mengikuti azan, mengetahui keutamaan sholat berjamaah ya, sampai 27 derajat. Dan salah satu keistimewaan sholat berjamaah itu kata para ulama mayoritas sholatnya itu akan diterima. Karena apa? Kalau di antara mereka itu ada yang khusyuk ya sholatnya, misalnya imamnya khusyuk, makmumnya lalai, maka insya Allah kata para ulama itu peluang diterima sholatnya itu lebih besar. Nah, ketika memahami bahwa sholat berjamaah itu mempunyai kualitas derajat 27 derajat dibandingkan sholat sendirian, lalu kemudian dia mengetahui keutamaan sholat berjamaah yang lain, itu namanya furqanan, Pak. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu ada surat yang dinamakan Al-Furqan, yang membedakan. Makanya kalau kita ini di dalam hati kita diberikan furqanan yang bisa membedakan ya, keutamaan-keutamaan itu, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita yang hadir di pagi hari ini di masjid ini untuk sholat subuh berjamaah pasti mendapatkan furqanan, bisa membedakan di dalam hatinya. Kadang-kadang mereka yang males-malesan, subuhnya sekarang jam 4 lebih 25 menit, berarti akhir sholat subuh itu sekitar jam 5 lebih 20 menit. Engkau jam 5 sholat subuh, tak turu dulu. Nah, itu termasuk belum punya furqanan. Tapi ketika bangun sebelum subuh, nah, kita tunaikan sunah-sunahnya, salah satunya termasuk mandi ya. Terus kita berangkat ke masjid berjamaah, maka kita sama saja mendapatkan furqanan, bisa membedakan kebaikan dan keutamaan yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Baiklah ma'asyiral muslimin, itu sebagai mukadimah singkat pada pertemuan kita di pagi hari ini. Kita melanjutkan pembahasan yang lalu, masih dibingkai dalam pembahasan tentang masalah kematian. Kalau kemarin kita membahas tentang ruh, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membatasi pengetahuan manusia tentang ruh ya. Dan juga kita bahas kemarin bahwa Allah itu bisa memberikan izin kepada kita, orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ruhnya orang yang meninggal dunia tentu berjumpa ketika sedang di alam mimpi, ketika sedang tidur. Maka ma'asyiral muslimin, pada pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang proses sakaratul maut. Cuma yang kita soroti permasalahannya adalah ketika beberapa orang mendapatkan sakaratul maut itu banyak mengalami kondisi yang berbeda. Bahkan
sering kita melihat ketika ada orang yang non muslim, mereka ini tidak merasakan penderitaan atau sakitnya sakaratul maut. Nah, tentunya hal ini sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dari Al-A'mas. Rasul mengatakan, inna nafsal mu'mini takhruju ros'an wa inna nafsal kafir tusalu kama tusali nafsul hima wa innal mu'min la ya'malul khati'ah fayusaddad alaihi indal maut liyukafiru biha anhu wa innal kafira la ya'malul hasana fayusa alaihi indal maut liyuzza biha. Jadi hadis ini menurut para ulama hadis dianggap sebagai hadis yang dhaif. Tetapi para ulama yang lain menganggap hadis ini derajatnya hasan karena apa? Dari sisi matan, isi hadisnya itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Maka mari kita dalami hadis ini. Rasul mengatakan, sesungguhnya orang mukmin kalau mereka meninggal dunia keluarnya seperti keringat. Jadi menurut para ulama, kalau keluarnya itu seperti keringat, maka prosesnya itu adalah mudah. Sebagaimana kalau keringat itu keluar dari tubuh kita. Nah, proses beratnya hanya ketika nazak hingga sakaratul maut. Tetapi ketika ruh itu tercabut, maka prosesnya seperti keringat, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan ya. Adapun orang kafir, maka sesungguhnya ketika mereka meninggal dunia, ketika keluar ruhnya seperti keledai yang dihunus dengan pedang. Lalu Rasul mengatakan, wa innal mu'min la ya'malul khati'a fayusaddad alaihi indal maut. Ada sebagian orang yang beriman, kata Rasul, ketika mereka dalam keadaan dalam kehidupan dunia pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa, fayusaddad alaihi indal maut, maka ketika dia akan mati, maka Allah akan tibakan kerasnya sakit sebelum mati. Untuk apa? Liyukafiru, untuk menghapuskan dosa dan kesalahannya ketika dalam kehidupan dunia. Jadi kalau kita nanti menjumpai ada orang mukmin terus kok sebelum meninggal itu kok sakit keras ya, maka di sini yang dinamakan dengan kata Rasul liyukafiru, bahwasannya sakitnya ini menjelang kematiannya itu bertujuan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahannya yang dulu pernah dilakukan. Ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwa sakit yang diderita, penderitaan yang diderita, yang dialami setiap orang akan meninggal dunia itu tujuannya adalah untuk menghapus dosa dan kesalahan, sehingga ketika nanti dia sudah meninggal dunia, maka ruhnya akan bersih dari dosa-dosa yang selama ini dia lakukan dalam kehidupan dunia. Makanya ini perlu kita tekankan ya, kalau kita melihat ada orang yang sakit sebelum dia meninggal dunia, maka kita tidak perlu suudzon. Jangan pernah berburuk sangka, menyangka mereka ini mendapatkan azab ya. Karena Rasul itu mengatakan, pernah suatu ketika itu jangan pernah berburuk sangka terhadap akhir kehidupan manusia. Karena di satu sisi Rasul itu pernah mengatakan ketika bahas husnul khotimah, Rasul pernah mengatakan barang siapa yang meninggal karena penyakit mab'dun, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mab'dun itu adalah penyakit yang ada di dalam rongga perut. Nah, isinya rongga perut itu apa? Usus, limpa, liver, lambung ya, kemudian pankreas, ginjal ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang meninggal karena penyakit mab'dun, penyakit yang ada di dalam rongga perut, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Contoh misalnya ya, saya sering dulu merawat pasien dengan sirosis hepatis, kanker hati ya. Orangnya awalnya itu kulitnya putih, cuma karena penyakit
liver yang sirosis hepatis itu bikin apa? Bikin kulitnya menghitam, Pak, gosong gitu. Terus kemudian perutnya membesar lalu kemudian seperti tampak muncul cairan ya, sehingga akhirnya apa? Harus dikeluarkan cairan yang ada di dalam perutnya itu. Nah, bagi orang awam melihat, loh kok gini sih? Kok kita kok kena santet gitu atau kena azab ini? Dosa apa sih lakoni? Padahal Rasul mengatakan barang siapa yang meninggal karena penyakit mabetun, ya, meninggal karena penyakit yang ada di dalam rongga perutnya, maka dia digolongkan sebagai husnul khotimah. Maka kita harus berbaik sangka, husnuzon ya, terhadap orang-orang yang demikian. Makanya kita ini Rasul mengatakan jangan pernah berburuk sangka tentang akhir kehidupan manusia, termasuk penyakit-penyakit yang lainnya ya, termasuk pankreas ya, diabetes itu bisa paling sering juga menyebabkan orang meninggal dunia ya. Karena apa? Yang diganggu ketika diabetes itu adalah organ pankreas. Ketika pankreas sudah tidak mampu menghasilkan insulin, dan pankreas itu letaknya di dalam rongga perut. Begitu juga dengan penyakit lainnya seperti gagal ginjal itu urea atau ureum atau NH3 yang menjadi sampah metabolisme itu kan tidak bisa dibuang lewat urin sehingga akhirnya numpuk di keringet. Makanya kenapa orang kena sakit gagal ginjal itu keringetnya baunya pesing, Pak, baunya nggak enak. Nah, kadang-kadang itu sering kita jumpai setelah meninggal dunia, mungkin 1 atau 2 jam setelah itu semakin menyengat baunya. Kadang-kadang orang itu nggak ngerti ini kena apa kok ngene yang gak enak gitu. Makanya jangan pernah kita mengira tentang akhir kehidupan manusia. Padahal di satu sisi dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kalau kita memandikan jenazah itu secara fikih itu ada 2 kategori yang harus terpenuhi bagi mereka yang memandikan jenazah ya. Yang pertama, orangnya itu paham tentang tata cara memandikan jenazah. Yang kedua, orangnya itu terpercaya, komitmen, harus bisa menjaga aib, kekurangan dari si jenazah yang dia mandikan. Jadi tidak boleh ceritakan, Pak ya. Termasuk ketika memandikan itu kan mesti ada saja kan. Kadang-kadang kalau kita ini kelepasan ngomong cerita-cerita tidak boleh. Jadi kita tidak boleh membicarakan aib orang yang masih hidup. Begitu juga kita juga tidak boleh membicarakan aibnya orang yang sudah meninggal dunia. Kembali kepada pembahasan tersebut jamaah sekalian, maka kalau kita menjumpai ada orang yang sakit ya, lalu kemudian dia meninggal dunia, maka beratnya sakit yang diderita sebelum meninggal dunia itu sebagai bentuk pengampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, dan penderitaannya itu biasa nggak lama kok. Cuman dibandingkan dengan hidupnya lebih lama hidupnya dibanding penderitaannya. Karena di sini sifatnya adalah liyukafiru, untuk menjadi penebus dosa. Makanya ini salah satu bentuk rahmatnya Allah. Kalau kita ini menjadi hamba Allah itu banyak sekali pengampunan dari dosa. Kalau kita ini jalan lalu kemudian kaki kita ini tertusuk duri, maka Allah pun dengan tertusuknya duri di jari kaki kita itu menjadi penyebab menggugurnya dosa, Pak. Kalau kita ini bekerja seharian lalu kita lelah dan letih, maka lelah dan letih itu bisa menjadi penggugur dosa. Kemudian kalau kita ini kena bersedih ya terhadap suatu perkara, kita bersedih, gundah gulana, hati kita sumpek, maka itu juga sebagai bentuk pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah mengatakan, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hasnin wala ghamnin hatta sauqati yusaquha illa kafarallah biha min khotoyahu." Tidaklah seorang mukmin yang mengalami kelelahan, keletihan ya, sampai kesedihan, hatinya sampai sedih, gundah gulana, hatta sauqati, bahkan sampai ketika kakinya tertusuk duri, illa kafarullah, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baiklah ma'asyiral muslimin, kita kembali ke pembahasan utama. Lalu dalam riwayat Al-A'mas itu Rasul mengatakan wa innal kafira la ya'malul hasana wa yusa alaihi idal maut li yusabiha. Sebaliknya kalau ada orang kafir yang akan meninggal dunia, bila dia melakukan kebaikan, amal kebaikan di dalam kehidupannya, dalam kehidupan dunia, maka Allah akan balas kebaikan itu. Dengan apa? Dengan memberikan kematian yang mudah baginya. Tetapi ketika nanti di akhirat, maka orang-orang kafir itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kok kamu kafir? Fayusa alaihi dal maut liyusabiha. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu dan dia dalam kehidupan dunia itu kok berbuat kebaikan, maka kebaikannya itu dibalas oleh Allah dengan cara apa? Memberikan kematian yang mudah. Makanya kenapa dulu sering atau mungkin kita sering menjumpai ada kisah, ada orang yang non muslim kafir meninggalnya itu enak, di sawang kok enak, tenang gitu ya, tidak ada apa-apa, pokoknya meninggalkan kesan yang baik. Maka inilah bentuk balasan Allah. Allah itu kan maha membalas. Setiap hamba yang berbuat kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Tapi bedanya kalau orang mukmin berbuat kebaikan, maka kebaikan itu bisa dibalas dalam kehidupan dunia, bisa juga dibalas dalam kehidupan akhirat. Tetapi kalau orang kafir, kebaikannya itu hanya dibalas dalam kehidupan dunia, sedangkan dalam kehidupan akhirat dia akan mendapatkan balasan dari kekafirannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu pernah memberikan peringatan di surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dalam kehidupan dunia dia mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan pernah menerima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Maka ma'asyiral muslimin, ketika ada orang kafir ini meninggal dunia, maka nanti dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan pertanggungjawaban yang begitu besar, yaitu berupa apa? Siksaan di dalam neraka. Karena Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama najat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Bagi orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka, ya. Lalu kemudian kullama najat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, akan kami bakar kulit mereka sampai hangus. Begitu sudah hangus dikembalikan seperti sedia kala, dibakar lagi liyadzuqul azab, agar mereka ini senantiasa merasakan azab dan sisaan kami. Oleh karena itu, kenapa kok Allah menghukum orang-orang kafir itu? Karena mereka ini pernah berjanji, ya. Dulu kita ini di alam ruh itu pernah berjanji, ya. Kalau ada orang kafir dalam kehidupan dunia mati sampai dalam kekafiran, maka dia itu sama saja tidak menepati janjinya kepada Allah. Jadi dulu kita ini, setiap diri kita ini berupa ruh itu pernah berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah, lalu kita bersahadat di depan Allah, berjanji bahwasannya mengakui Allah itu sebagai Rabb-Nya. Makanya di dalam surat Al-A'raf ayat 172 disebutkan, wa id akhadna rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah, kata Allah, ketika Allah mengembangbiakkan anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka, lalu kemudian Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Lalu para ruh itu mengatakan, bala syahidna,
kami bersaksi ya Allah, kami mengakui Engkau adalah Tuhan kami. Lalu Allah pun menutup ayat ini dengan kalimat antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, dan janganlah sekali-sekali kalian nanti melupakan perjanjian ini. Makanya ma'asyiral muslimin, perlu kita tanamkan dalam hati kita, dalam kehidupan kita beragama dalam hidup di dunia ini, apakah cukup hanya berbuat baik saja? Jawabannya tidak cukup. Kalau sekarang kan ada perang pemikiran ya, proksi. Yang penting itu hidup berbuat baik. Agama apapun itu mengajarkan tentang kebaikan. Agama apapun itu sama, intinya mengajarkan kebaikan. Tapi kalau dalam konsep Islam, kalau kita hanya berbuat baik, ya kurang. Karena apa? Kita harus juga menyandang kebenaran, ya. Berbuat baik dan berbuat yang benar. Kebenaran di sini apa? Mengikuti Allah sebagai Rabb dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Jadi kalau misalnya kalau kita tidak mengakui itu, maka sama saja dari sisi ketauhidan tidak ada kebenaran yang kita sandang, kita hanya mengandalkan perbuatan baik, maka sama saja itu akan dinilai oleh Allah sebagai sesuatu yang tertolak, ya. Jadi perlu diketahui ma'asyiral muslimin. Jadi kalau nanti ada orang yang berbuat baik tapi dia kok kafir, maka Allah itu memberikan perumpamaan amal mereka itu seperti tanah yang kering atau pasir yang kering. Dan kemudian perumpamaan yang kedua adalah mereka diibaratkan seperti fata morgana. Jadi di dalam surat Ibrahim ayat 18 disebutkan masalul ladina kafir bi rabbihim, perumpamaan bagi orang-orang yang kafir terhadap Tuhannya, a'maluhum, amal mereka karomadin istadat bihir ruh, ya, bihir rihu fil yaumin nasif. Amal mereka seperti pasir yang kering yang hilang ditiup karena angin yang kencang. Layak diruna mimma kasabu, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan. Jadi kalau ada orang kafir itu berbuat kebaikan, maka seperti tanah yang kering, lalu tanah yang kering itu dibawa oleh angin yang kencang sehingga akhirnya apa? Tidak berbekas. Kemudian amalnya orang-orang kafir itu seperti fata morgana. Waladina kafaru a'maluhum kasarabim biqiyati yasabuhu dhann anu ma'a. Surat An-Nur ayat 39. Dan orang-orang kafir perbuatan mereka itu seperti fata morgana, seperti di tanah yang datar yang disangka air oleh orang mereka yang kehausan. Jadi kalau misalnya di siang hari kita berkendara di jalan tol, Pak, kalau kita melihat kejauhan itu kan seperti ada fata morgana, ya, seperti ada air gitu. Tapi kalau kita datangi tidak ada, Pak. Makanya di ayat berikutnya disebutkan hatta idza ja'ahum lam yadihu syai'a. Tetapi ketika didatangi tidak ada apa-apa, sehingga fata morgana. Maka amalan orang kafir itu kalau kebaikan, walaupun kebaikan itu bermanfaat untuk orang lain, maka semuanya tertolak kalau dia tidak menyandang kebenaran. Kebenaran di sini adalah yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kembali pada pembahasan di atas adalah, maka kalau kita ini nanti insya Allah misalnya meninggal dunia, maka apabila kita mendapatkan penderitaan berupa sakit, maka anggaplah itu sebagai bentuk kafarah, penghampuran dosa, penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menjumpai di masyarakat kita ada orang-orang kafir meninggalnya kok enak, tenang, maka jangan pernah risau bahwa sesungguhnya hal ini sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah, bahwasannya bisa jadi ini adalah bentuk pembalasan
perbuatan baik bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala selama dalam kehidupan dunia. Kebaikan orang kafir itu hanya dibalas di dunia, dan di akhirat dia mendapatkan siksa karena kekafirannya. Sebaliknya bagi orang-orang beriman, ya, pembalasan kebaikan amalnya itu bisa juga di dunia, tetapi yang pasti di akhirat mereka juga mendapatkan balasan dari amal kebaikannya. Demikian ma'asyiral muslimin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.